Assalamualaikum Sobat Dara, kembali lagi di Dara Corner bersama Jilan dan Azwa. Wah, di episode Dara Corner hari ini rame nih ya wah. Iya nih, karena episode kali ini spesial Muharram, kita bakalan Ngobras, ngobrol santai with our tim Mrs. Delivers. Yeay! Jadi di episode Dara Corner kita kali ini, kita bakalan rame nih dan bakal bahas fakta-fakta terkini remaja di Sumatera Utara. Langsung aja kita bahas fakta pertama. Nah, fakta pertama tuh Jilan pengen nanya, ini kan sering banyak nih kan tren-tren TikTok. Nah, kakak-kakak kalau disuruh ikut tren TikTok, pengen tren apa nih yang diikutin? Mungkin dari kakak? Tren TikTok ya, sebenarnya nggak pakai TikTok gitu ya, tapi kalau kita lihat banyak banget gitu kan kegiatan-kegiatan bermanfaat gitu yang bisa kita ambil dari TikTok sebagai referensi. Tapi kalau saya ya, kalau mengikuti tren TikTok itu mungkin yang lebih ke bermanfaat 30 hari berlatih menjadi lebih baik, yaitu dari segi makanannya ya, healthy food gitu ya, kemudian healthy drink gitu, kemudian kebiasaan bangun pagi kayak gitu. Jadi kegiatan zikir pagi, zikir sore, mungkin itulah yang masih selama ini dijalani. Kalau Kak Rahmat? Kalau saya mungkin yang sesuai dengan bidangnya ya, nulis, jadi bisa mungkin ikut challenge 30 hari nulis opini gitu. Kalau kakak? Kalau saya sih nggak ikut ya, mungkin memang bukan anak TikTok ya. TikTok pun udah saya uninstall. Ya, sebenarnya Nisa sendiri nggak punya TikTok ya. Cuman kalau untuk challenge juga belum pernah ngikutin sih ya. Tapi balik lagi ya, kedepannya pasti akan ada challenge-challenge baru untuk anak-anak muda yang ada hari ini. Nah, sarannya sih kalau misalnya mau ikutan challenge ya balik lagi, kita harus pilih challenge mana yang akhirnya mendekatkan kita sama Allah sih ya, harusnya sebagai seorang muslimah. Itu sih. Fakta kedua, geng motor. Akhir-akhir ini kalau kita buka berita pasti isinya geng motor, kalau nggak pasti begal. Nah, ada yang pernah ngalamin nggak sih? Atau ada nggak sih tips and trick buat menangkal begal? Mungkin dari kakak yang pertama. Kalau menurut kalau Tiwi sih nggak pernah ya punya pengalaman nauzubillah ya kan sampai jumpa geng motor. Cuman tips dan triknya itu ada, bisa dibagi sih kalau menurut Tiwi, bisa secara individu maupun secara negara. Tapi kalau kita ngomong secara individu, kalau begal kan selalu mainnya malam ya. Dan sunahnya Rasulullah, kalau setelah Isya itu kalau nggak penting-penting kali kegiatan, kita langsung sleep ya kan, langsung tidur. Jadi keluar malam itu pun harus ada alasannya, alasan syar'inya ya kan, untuk menghindari sesuatu yang menimbulkan mudarat yang lebih besar. Itu secara individu. Sedangkan secara skala negara harus selesaikan ini dari akarnya ya kan. Kenapa ada begal? Ternyata mereka narkotika ya kan, yang mana Islam kan mengharamkan narkotika yang bisa merusak akal. Itu sih dari saya. Hampir kurang lebih sama ya. Jadi kalau tipsnya secara pribadi, kita kan cewek-cewek ya. Oh, cewek-cewek itu fitrahnya di mana? Di rumah. Nah, maka kalau nggak penting-penting kali ya sebaiknya kita di rumah aja. Atau kalau misalnya harus banget pergi malam, maka baiknya itu kita ditemani sama mahram kita begitu. Jadi nggak sendirian. Kalau untuk Nisa pribadi belum pernah sih ya jumpa dengan geng motor ataupun begal. Nauzubillah, jauh-jauh gitu ya jumpa sama mereka gitu. Cuman kalau lihat dari fakta yang beredar, memang di daerah kita, apalagi khususnya di daerah Medan itu memang udah luar biasa sekali ya, berani-beraninya geng motor ini, begal ini sampai membacok, membunuh ya kan, dan bahkan yang jadi begal ataupun geng motor ini tuh anak-anak usia dini gitu, belum pada balik gitu ya, Masya Allah luar biasa. Ya tipsnya untuk kita sebagai seorang muslimah, namanya juga cewek-cewek ya, seperti yang sudah disampaikan juga tadi, ya jangan keluar malam deh kalau nggak penting-penting sekali. Kalaupun penting gitu ya, usahakan jangan sendiri, berdua ataupun sama mahram gitu. Kalau saya sendiri sih menanggapi permasalahan begal gitu ya kan. Kalau kita bilang begal ini kok ini ya bisa mengatur waktu kita pulang gitu. Jadi kalau dengan adanya begal, terus kita kayak mikir
jam 10 nggak boleh pulang lewat jam 10 gitu. Jadi kayak seolah-olah kita tuh diatur sama begal pulangnya gitu. Berarti kayak ada sisi positifnya dengan adanya apa ya, rasa takut kita sama begal ini gitu. Dan kalau dilihat dari ini ya, aktivitas seorang begal itu kan ngebunuh. Kalau misalnya aktivitas seorang begal itu ngebunuh, kalau dipakai dari kerjanya seorang pemuda Islam yang berjihad itu kan ngebunuh juga lawan musuh. Jadi aktivitas seorang pembegal itu sendiri sebenarnya kalau misalnya potensinya digunakan untuk melawan musuh-musuh Islam itu sebenarnya udah dapat gitu. Tapi cuman keberaniannya itu hanya untuk untuk pemuas kepentingan dia. Misalnya kalau kenapa begal karena dia pemakai narkoba gitu. Coba aktivitas ngebunuh itu tadi untuk melawan musuh-musuh Islam gitu, itu kan bagus gitu kan, itu potensi yang harus ditingkatkan bahkan gitu. Berarti permasalahan sini akidahnya nih yang diluruskan untuk bisa dia nantinya menjadi calon dari jihad gitu ya, orang yang mau berjihad di jalan Allah gitu. Fakta ketiga, tahun ajaran baru. Nah, sebentar lagi kan tahun ajaran baru nih. Yang kuliah mau masuk kuliah, yang anak SMP dan SMA masuk sekolah. Nah, apa sih Kak tips and trick untuk memasuki tahun ajaran baru? Kalau menurut Tiwi sih ya, pertama kali yang harus kita siapkan adalah circle positif yang dukung kita di sekolah atau di kuliahan. Karena kalau di kuliahan ya terutama itu bakalan ada hal-hal yang baru yang kita bingung, kita belum kenal. Jadi kalau dengannya bergabungnya kita dengan circle-circle yang positif, kita akan mampu menjalani hari-hari kita di perkuliahan, apalagi circle-nya itu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kakak ya, kalau kakak kayaknya lebih ke mahasiswa ya, karena umurnya kalau ke siswa itu kejauhan. Kalau ke mahasiswa itu yang pertama dipersiapkan itu tentu niat dia masuk kuliah itu mau ngapain, mau belajar kan. Nah, karena seringkali ketika mahasiswa itu ketemu dunianya yang baru dan mereka itu juga usianya rata-rata 18 tahun ya, yang merupakan awal dari usia dewasa, tentu banyak masalah karena itu masa peralihan remaja ke dewasa begitu. Nah, maka dia harus tahu tujuan dia kuliah itu mau ngapain, sehingga dia nggak akan terjebak dengan alur atau arus dari sistem hari ini yang kebanyakan pemuda itu pola pikirnya disetir dengan popularitas, dengan gengsi, sehingga ikut-ikutan. Sehingga misalnya kayak pakaian harus ikut tren, atau misalnya hobinya hobi nongkrong. Nah, terpaksa ikut hobi nongkrong juga sama kawan-kawannya supaya nggak dibilang kudet kayak gitu dan sebagainya. Jadi harus diteguhkan dia tujuannya untuk apa, itu tipsnya. Nah, menurut kakak sendiri? Kalau dari Nisa ya, mungkin untuk para mahasiswa yang pertama itu kayaknya harus siapin mental sih, apalagi untuk anak-anak perantau ya, yang dari kampung pindah ke luar kota gitu, jauh dari orang tua gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada yang homesick gitu ya, walaupun nanti ada yang homesick ya, berusaha untuk bisa memanajemen diri. Nah, yang kedua itu memanajemen diri, di mana di sini tuh ya pintar-pintar dari sisi ngelola diri sendiri, apapun mengelola keuangan ataupun mengelola waktu gitu. Jadi memang di sini itu kita harus pandai-pandai, apalagi kita udah sendiri di sini ya, maksudnya nggak ada orang tua lagi. Biasanya yang sama orang tua, diatur sama orang tua, tapi sekarang sendiri. Jadi pandai-pandailah, dan ya benar tadi kata Kak Rama untuk mencari circle, karena itu sangat mempengaruhi untuk bisa kita lebih baik lagi ke depannya. Itu sih. Kalau menurut Dian sebenarnya sependapat gitu ya dari teman-teman sebelumnya gitu. Cuman untuk lebih karena kan tahun ajaran baru yang mungkin ada yang kalau ada yang baru masuk semester baru, ada yang ada yang anak baru, ada yang naik kelas kayak gitu kan. Berarti yang perlu diingatkan bahwasannya sebelumnya kan udah berjalan nih, sebelumnya udah berjalan aktivitas sekolah sebagaimana semestinya kayak gitu. Untuk memasuki lembar baru yang harus kita ingat bahwasannya
yang mungkin sebelumnya terjebak dalam zona nyaman gitu ya, mungkin bisa keluar gitu dari zona nyamannya gitu, yang mungkin belum menemukan tadi circle-circle yang positif, mungkin bisa dicari kayak gitu. Nah, fakta keempat yaitu tentang resolusi Muharram. Nah, untuk sobat Dara semuanya nih yang di sini, Jilan pengen nanya, ada apa nih? Kan kita udah mau menyambut Muharram nih kan, mau menyambut 1 Muharram. Apa nih resolusi teman-teman di sini untuk menyambut 1 Muharram tersebut? Mungkin dimulai dari Kak Dian? Ini yang cukup penting untuk kita gitu ya. Jadi 1 Muharram artinya kan tahun baru Islam gitu. Mengingatkan kita, kalau tahun baru Islam artinya mengingatkan kita siapa kita sebenarnya. Kita seorang muslim, muslimah, yang mana kalau muslimah itu harus punya target untuk menjadi lebih baik. Otomatis kalau kita ingin mencapai target yang lebih baik, kita juga harus berani meninggalkan yang gak baik-baik. Untuk mendapatkan sesuatu yang baik, kita harus bisa merelakan yang buruk-buruk itu pergi gitu. Jangan kita kadang itu kenapa kita susah bangkit, karena kita gak mau kehilangan diri kita yang buruk-buruk gitu. Itu susahnya gitu. Jadi lepaskan yang buruk, maka dapatlah yang baik kayak gitu. Kalau untuk Nisa pribadi ya, untuk menjemput ataupun menyambut bulan Muharram ini ya, kita lihat dulu ke belakang, kita muhasabah dulu apa-apa yang sudah kita lakukan di tahun sebelumnya gitu. Jadi di situ kita merefleksi diri, melihat apa-apa yang sudah kita lakukan itu tadi, nanti diusahakan ke depannya di tahun berikutnya, di tahun yang baru ini kita menjadi lebih baik lagi. Nah, dari yang buruk-buruk tadi yang sudah berusaha untuk kita tinggalkan tadi, mungkin untuk melupakan agak sulit ya, karena itu adalah sebuah kenangan untuk kita gitu ya, sebuah memori juga untuk kita. Tapi untuk menjadi lebih baik lagi, untuk bisa move on ya, kita buatlah solusi-solusi bagaimana nih agar lebih baik daripada tahun yang sebelumnya itu tadi. Maka dari itu ya, sebelum nih belum tahun baru ya, tapi akan tahun baru ya, coba muhasabah dulu setahun belakang ini apa yang sudah kita lakukan, dan coba untuk membuat resolusi-resolusi yang bagus, yang baik, yang sesuai dengan syariat pastinya, untuk kita menjadi yang lebih baik lagi. Nah, kalau menurut kakak, resolusi terbaik bagi seorang muslimah di tahun baru ini itu adalah untuk mengupgrade ilmu ya, karena dimanapun kita berada dalam kehidupan ini, tentu yang paling penting itu adalah ilmunya, karena kita nggak bisa berbuat kalau nggak ada ilmunya. Apalagi kita seorang muslimah yang standar hidup kita itu adalah ditentukan halal dan haram. Kita nggak akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk kalau kita nggak mengkajinya dulu kan. Jadi harus upgrade ilmu, upgrade sakofah kita melalui kajian-kajian gitu. Kemudian yang kedua adalah upgrade nafsiyah kita dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi harus diperbanyak tuh amalan-amalannya, amalan sunnahnya yang belum pernah dilakukan mungkin di tahun baru ini ya kan, yang belum pernah, misalnya puasa sunnah atau zikir, nah itu diperbanyak begitu. Itu sih. Kalau menurut Tiwi ya, kan Allah Subhanahu wa taala kan lebih mencintai muslim yang kuat kan ya. Jadi kalau resolusi Muharram ini pengennya jadi muslim yang lebih kuat secara akliyah, secara saksiyah, bahkan finansial gitu ya. Kalau secara akliyah tadi datang ke kajian-kajian, memperbanyak baca buku agama, kemudian secara saksiyah berkumpul kepada orang-orang yang soleh, yang mana teman-teman sesirkel yang soleh itu bakalan ngingeti kita, bakalan ngebentuk habits kita, bakalan kalau kita salah kita diingetin gitu. Kemudian bahkan finansial, kita harus kuat secara finansial. Mungkin dimulai dari tidak konsumtif, ngikuti orang-orang kapitalis ya kan, yang liberal ya ampun, masya Allah, kesana sini hangout ya kan, kesana sini shopping ya. Kita harus kuat secara finansial, dimulai dari manajemen keuangan kita, yang mana yang lebih penting, sedekah dan yang lain-lainnya. Itu sih menjadi muslim yang kuat adalah goals Muharram kali ini. Oke. Nah, itu dia tadi keseruan kita di Nobras. Nah, jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube channel kita. Dan kali ini sampai di sini dulu ya episode Dara Corner-nya. Assalamualaikum.